atau pernah membaca sesuatu yang menyindir seseorang tapi berbentuk lucu? Contohnya dalam hal apa? Biasanya kamu membaca di mana? Di poster, di majalah. Biasanya membicarakan tentang apa? Korupsi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sindiran. Dalam bentuk sindiran ya. Terus biasanya kamu juga pernah melihat gambar-gambar atau di TV atau tayangan-tayangan lucu yang menghibur, tapi itu diisinya itu menyindir ya. Nah, itu yang dinamakan dengan teks anekdot. Seperti saya kasih contoh di sini tentang gambar ini. Nah, gambar ini kira-kira isinya tentang apa? Tentang korupsi. Kenapa dengan korupsi? Ada apa? Itu siapa yang bisa menggambarkan atau menceritakan isi dari gambar ini? Silakan tunjuk tangan yang bisa. Ayo, siapa yang bisa? Iya, silakan. Mbak Imas, apa isinya tentang apa? Seperti mengambil uang rakyat. Ya. Terus kita mengambil uang rakyatnya kelaparan. Dan yang lain BBM. Ya. Untuk membangun tapi yang hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Di situ tulisannya apa? Siapa yang disebut, yang dimaksud dengan wakilnya? Oke, nah dari gambar ini kita bisa mengetahui apa makna dari pentingnya teks anekdot. Ini namanya teks anekdot ya. Apa makna dari pentingnya teks anekdot? Yang pertama, yaitu sebagai sarana untuk kita protes ya. Protes itu artinya kita itu tidak ada sesuatu yang kita tidak setujui, ada sesuatu yang tidak kita sepakati dengan pemerintahan, tapi protesnya melalui sesuatu yang lucu. Gunanya apa? Agar tidak menyinggung masyarakat. Itu pentingnya dari pembelajaran teks anekdot ini. Sebelum kita menuju ke pembelajaran teks anekdot, mari kita simak materi teks anekdot yang saya sampaikan. Saya harap kalian menyimaknya dengan baik-baik ya. Yang pertama di sini, mengenal teks anekdot, cerita singkat yang menghibur dan mengkritik. Ya. Selamat datang dalam perjalanan kita memahami teks anekdot, sebuah bentuk narasi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan pesan mendalam dengan cara yang cerdas dan ringan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa teks anekdot itu adalah teks yang menghibur, ya, berupa kritikan, tapi disajikan dalam bentuk yang lucu, yang menghibur, sehingga orang yang dikritik itu nanti tidak tersinggung, ya, karena berbentuk lelucon. Apa itu teks anekdot? Definisi dari teks anekdot yaitu cerita singkat yang lucu dan mengesankan, biasanya berdasarkan kejadian nyata. Kalau seperti contoh yang tadi itu kejadian nyata nggak sih? Iya. Inti pesannya mengandung humor sekaligus kritik sosial atau sindiran halus. Ada sindiran nggak tadi? Ada. Sumbernya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Ciri khas teks anekdot yang pertama, lucu dan menggelitik.
kritik, menyajikan elemen komedi yang membuat pembaca tersenyum. Kalau tidak lucu berarti itu bukan teks anekdot. Ya. Yang kedua, mengandung sindiran atau kritik, menyampaikan pesan tersembunyi atau kritik sosial yang membangun. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman, seringkali terinspirasi dari kejadian nyata atau tokoh terkenal membuatnya relevan. Yang keempat, dua tujuan utama tidak hanya menghibur, tapi juga menyampaikan pesan atau amanat. Kalau tadi di awal saya tanya, kamu sudah pernah membaca dan melihat teks anekdot sebelumnya, kan kamu belum tahu kalau itu teks anekdot ya? Iya. Oh, ternyata yang saya lihat kemarin itu adalah teks anekdot. Ya, biasanya lagi berbentuk stand up comedy. Tahu stand up comedy? Ya, biasanya juga berbentuk seperti itu. Sindiran-sindiran yang dikemas secara lucu tapi mengkritik, bukan hanya pemerintahan, ya. Banyak hal yang mau dikritik. Nah, itu struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi, yaitu pembuka yang memberikan gambaran umum cerita, seringkali berupa pengantar singkat. Yang kedua ada orientasi, bagian yang menjelaskan latar belakang atau situasi awal cerita. Nah, struktur teks anekdot yang berikutnya ada krisis. Ini lanjutan dari yang tadi ya. Itu krisis. Krisis itu adalah puncak masalah atau konflik yang terjadi. Seringkali mengandung elemen kejutan atau humor. Kalau tadi yang saya contohkan itu berupa gambar karikatur. Nah, bagaimana? Sudah mengerti apa itu teks anekdot? Sudah. Ya? Iya. Oke, kalau sudah paham, mari kita bentuk kelompok sesuai dengan yang sudah saya bagi di minggu yang lalu. Perlengkapannya ya untuk tugas-tugasnya. Nah, untuk kelompok 1 yang kelompok 2 ini untuk kelompok 2 yang kelompok 3 sudah sedikit. Oke, setelah kalian berkelompok, ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Iya. Oke. Nah, sekarang saya ajak untuk meregangkan otak dulu sebentar ya. Nah, ketika saya menyebutkan satu kalimat, misalkan dalam satu kalimat itu ada 2 kata, maka kamu tepuk tangannya 2 kali. Misalkan selamat pagi, berarti 2 kali ya. Ya. Kamu lagi apa? Oke? Iya. Mulai ya. Ya. Hai wanita-wanita soleha. Banyak sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik.
dari teks anekdot itu nanti dianalisis kebahasaannya. Dianalisis dari teks kebahasaannya, tapi ditaruh di dalam kertas yang sudah saya bagikan nanti ya. Yang kelompok 2 tugasnya adalah dari sebuah teks kamu bikin karikatur. Ya, kamu bikin karikatur tentang teks anekdot, tentunya yang menarik, yang bagus. Ya. Kelompok 3 tugasnya adalah kamu membuat teks, ya, membuat teks dari gambar yang saya bagikan. Oke? Nah, kelompok 4 sama dengan kelompok 1. Ya. Kelompok 5 tugasnya sama dengan kelompok 3. Adik, pinjam speak ke mana ya? Terus kita mau di sini. Isinya. Isi kedua, isi ketiga. Waktu menunjukkan kurang 10 menit lagi. BPJP bukan kurung apa
Sudah selesai semuanya? Sudah. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke, sudah selesai. Sekarang silakan mencari tempat untuk yang menjaga stand. Silakan standby di standnya masing-masing. Yang anggota yang lain silakan berkunjung ke kelompok yang lain. Ayo sudah semua? Bagus sekali ya. Sudah ya? Coba yang lain silakan berkunjung ke kelompok tetangganya. Ayo, ini pada ada yang berkunjung. Ya, koruptor ini ya kita meskipun ini sebagai koruptor yang membawa uang rakyat, jadi dia itu membawa uang rakyat tapi rakyatnya itu tidak tahu gitu. Terus ini kayak koruptornya ini berkunjung ke rakyatnya tapi dia itu tidak ada maaf, soalnya dia kan sudah mengambil uang kita. Terima kasih Kak. Ya, makasih Kak. Isinya itu tentang pemerintah yang
Mengorusi anggaran daerah untuk kepentingan pribadi. Jadi untuk rakyat-rakyatnya dan untuk yang lain itu nggak ada, yang diambil untuk dirinya sendiri. Bisa daftar proses administrasi 21 hari dari komando. Oke, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian merasa senang? Iya. Apakah materi yang disampaikan itu sudah masuk ke kalian? Sudah. Nah, sebelum kita mengakhiri, di sini akan saya bagi lembar refleksi. Silakan dituliskan tentang apa saja yang sudah kamu dapatkan di pembelajaran kali ini, ya? Iya. Hambatannya apa saja, kekurangan dari pembelajaran ini apa saja? Silakan dituliskan ya. Iya, Bu. Ada yang kurang? Kurang berapa? 1. Kurang. Ditulis dengan sejujur-jujurnya ya. Iya, Bu. Untuk yang bagian depan, emot itu jangan lupa dicentang ya. Untuk menggambarkan suasana kamu dalam pembelajaran kali ini.
selesai? Sudah. Ya. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya. Perwakilan kelompok silakan mengumpulkan. Ayo. Yang belakang. Sudah dikasih nama ya? Belum. Kasih nama dulu. Oh iya, ini sudah kita. Ya. Ayo, tinggal 2 kelompok lagi. Sudah ya. Nah, baik, dari pembelajaran hari ini kita sudah bisa lebih memahami tentang apa itu teks elektronik, ya kan? Ya. Untuk tugas berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, silakan dipersiapkan untuk membuat teks anekdot berdasarkan kenyataan pada pengalaman kamu sendiri-sendiri, ya. Ya. Ditulis di buku tulis nanti. Pertemuan berikutnya kita bahas, ya. Ya. Sudah sampai kita pada penghujung pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Semoga ilmu yang kamu dapatkan bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kamu. Amin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa berdasarkan keyakinan kita. Berdoa mulai. Selesai. Dan terima kasih. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.